Selamat siang, Saudara calon Dr. Hermansyah SHM. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bapak, Ibu Pansel sekalian yang saya hormati. Apakah Saudara sudah siap untuk diwawancarai? Insya Allah saya siap untuk melaksanakan wawancara ini, Prof. Baik, nanti Saudara calon akan ditanya oleh 9 panelis, masing-masing panelis 10 menit, sehingga kami minta Anda memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjawab diskusi ini. Terima kasih. Kita mulai dari Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHMH. Silakan, Prof. Oh, silakan. Kita mulai dari Profesor Amjulian Rifai, SHLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Dr. Hermansyah SHM ya. Siap, Prof. Saya lihat pengalamannya luar biasa ini. Akademisi, konsultan hukum, dan sering jadi saksi ahli ya. Ini luar biasa ini. Kalau gitu saya tanya soal perbandingan hukum aja dulu. Ya. Jadi walaupun sekarang nggak bisa kita secara mutlak itu beda satu sistem hukum dengan sistem hukum lain ya. Pasti ada saling mempengaruhi ya. Tapi tentu sebagai ilmuwan hukum, calon hakim agung perlu juga paham ya. Coba diceritakan apa perbedaan prinsip antara sistem civil law dengan common law. Saya mulai dari itu aja dulu. Baik, terima kasih, Prof. Kalau kita mencermati di berbagai macam negara, memang banyak para ahli menggolongkan berbagai macam sistem hukum yang ada. Berli misalnya, ya, ada common law, ada Eropa kontinental, Eropa dan sebagainya. Nah, untuk saat ini memang seperti yang dikatakan Prof, kita agak sulit untuk mengklaim bahwa kita misalnya menganut secara utuh. Mungkin langsung saja. Mungkin bedanya ini common law, ini civil law, gitu aja. Salah satu perbedaannya itu tampak pada sistem peradilannya, Prof. Jadi uraikan saja, uraikan dulu, nanti kalau saya perlu saya interupsi. Silakan. Sistem di common law itu kita dikenal perbedaan mendasarnya itu adalah sistem juri dengan tidak juri, sistem konvensional seperti kita, Prof. Dimana kalau dalam sistem juri itu tadi penentuan kesalahan false or not false-nya itu tidak pada hakim tetapi ada pada juri, di mana juri-juri ini itu diangkat oleh dalam suatu sistem dipilih masyarakat-masyarakat yang memang memiliki integritas sosial, politik dan sebagainya, dan mereka inilah yang nantinya menentukan salah tidaknya dalam satu perbuatan pidana. Sementara waktu hakim dalam sistem ini dia hanya menentukan berat tidaknya penjatuhan hukuman. Oke, sistem juri ya, itu bagus poin itu ya. Apakah dalam semua perkara digunakan juri? Kalau dalam khususnya pidana iya, Prof. Dalam pidana memang karena memang itu sistem pakemnya yang ada seperti itu. Jadi juri-juri inilah nanti, tetapi memang juri ini dipilih dari masyarakat ya, kemudian yang memang berintegritas, kemudian juri ini nanti dia ketika seseorang yang sudah terpilih sebagai juri, maka dia nantinya akan ditempatkan satu tempat tersendiri sehingga dia benar-benar tidak terkontaminasi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Tahu nggak bagaimana mekanisme memilih juri?
Nah, salah satu mekanismenya itu adalah dipilih dari berbagai macam tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama dan sebagainya. Iya, cara milihnya gimana? Itu dari pengadilan sendiri, Prof. Tuh, tapi gimana dapat nama yang teknisnya tahu nggak gimana caranya? Oh, nggak apa-apa, tahu apa enggak? Nah, jadi teknisnya itu ada yang namanya electoral roll. Ya, mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu biasanya di dalam disebut electoral roll. Atas dasar electoral roll itulah dipilih sejumlah juri yang dibutuhkan. Ada pengecualian, orang jabatan-jabatan tertentu itu tidak boleh menjadi anggota juri, termasuk diantaranya misalnya lawyer sendiri. Kalau saya nggak salah itu kemudian fire brigade apa itu ya, kemudian petugas ambulan, seingat saya itu nggak bisa. Jadi itu pemilihnya pakai atas dasar electoral roll itu ya. Baik, apalagi juri yang membedakan? Satu. Kemudian salah satu juga yang membedakan dalam sistem ini adalah bahwa di dalam sistem common law misalnya itu hakim memang bisa memposisikan sebagai judgment law. Artinya hakim itu bisa membuat keputusan dan membuat hukum seperti itu, Prof. Judgment law itu tadi. Mungkin yang lebih lebih mudah itu lebih dikenal dengan istilah doctrine of precedence ya. Doctrine of precedence itu di mana putusan-putusan hakim terdahulu itu mengikat ya para hakim untuk tingkat pengadilan di bawahnya, kan begitu ya. Nah itu yang membedakan doctrine of precedence itu. Nah kemudian yang saya ingin komentar Dr. Hermansyah juga, itu umumnya negara-negara common law itu menganut single bar ya, single barrister organization ya. Tapi sebelum itu kira-kira bisa nggak nguraikan beda antara barrister dan solicitor di dalam common law? Di dalam sistem common law memang ada lembaga profesi yang dikatakan single bar itu tadi, dan dia dinaungi dalam satu lembaga saja, Prof. Sementara waktu dalam solicitor itu adalah lembaga yang melakukan penuntutan. Apa? Solicitor tadi? Ya, Prof. Mungkin yang Anda maksudkan itu prosekutor, bukan solicitor. Nah, nanti dibaca lagi aja beda di dalam common law antara solicitor dan barrister. Nah, sekarang menurut Pak Dr. Hermansyah, di Indonesia ini kan banyak nih organisasi advokat. Ya, kalau nggak bisa sebut banyak, beberapa lah. Bagaimana pandangan Dr. Hermansyah terhadap banyaknya organisasi advokat ini? Karena tentu oke, dari sisi kebebasan berserikat betul, tapi kan akan memunculkan persoalan juga terkait misalnya kualitas advokat. Bisa saja orang karena melanggar dipecat dari organisasi advokat A, pindah dia ke organisasi lain. Bagaimana ini? Komentar dan mungkin kalau ada konsep-konsep tertentu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Kalau saya sendiri sih pribadi sebenarnya berpikiran bahwa lebih mengarah kepada adanya suatu organisasi tunggal saja. Karena biar bagaimanapun satu organisasi tunggal ini banyak memiliki keuntungan-keuntungan, dalam artian
bisa melakukan kontrol kepada anggota-anggotanya, bisa juga melakukan pengawasan terhadap seluruh anggotanya. Nah, sementara waktu apa yang dikatakan Prof tadi itu benar, bisa saja suatu organisasi melakukan pemecatan, dianggap melakukan pelanggaran kode etik, tetapi kemudian dia diterima lagi untuk organisasi lain. Nah, jadi arah ke sana sebenarnya kalau kita melihat sudah ada di kalangan profesi, terutama yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga advokat besar kita seperti Peradi dan Kadin, tetapi memang mereka masih memiliki argumentasi masing-masing untuk mempertahankan. Jadi ada pendapat yang mengatakan pentingnya lembaga satu lembaga dengan pemikiran-pemikiran tadi, tetapi ada juga mereka tetap berpikiran penting, tetap berpikiran pentingnya pluralisme kelembagaan ini tadi gitu loh. Nah, tapi kalau ketika ditanya saya sendiri sebenarnya lebih mengarah kepada arti pentingnya satu lembaga untuk menaungi profesi ini tadi, Prof. Terima kasih, mungkin terakhir ya karena waktunya. Ini 1 menit lagi. Ya, terima kasih Ketua. Ini kan Dr. Hermansyah sebagai akademisi ya. Kira-kira menurut Dr. Hermansyah, apabila terpilih sebagai Mahkamah Agung, apa ciri khasnya yang membedakan dengan praktisi gitu ya? Dalam hari ini hakim karir, karena ada juga selentingan. Kadang-kadang akademisi itu nggak siap kalau masuk jadi hakim agung gitu ya, karena soal pengalaman di bidang ya hakim ini ya. Silakan Pak Hermansyah. Nah, salah satu yang saya akan upayakan dan ini menjadi komitmen saya adalah dalam membuat setiap keputusan itu sejatinya legal reasoning menjadi lebih penting. Karena disitulah nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan dan bisa diketahui oleh para pencari keadilan, para wisdom sebenarnya mengapa kemudian hakim ini memutuskan seperti ini, apa yang menjadi landasan filosofiknya, apa menjadi landasan argumentasi hukumnya, sehingga mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dan itu menjadi sangat penting mengingat putusan itu sendiri, kalau menurut saya bukan hanya bisa menyelesaikan kepada pokok perkara itu, tapi juga bisa memberikan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang hukum, Prof. Baik, terima kasih Dr. Hermansyah, saya anggap cukup, saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Andes M. Taufik Hajid, MSI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Dr. Hermansyah, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ke Bapak atas capaian sampai saat ini Bapak sudah masuk ke tingkat akhir, ke tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Dari seratusan peserta di awal sejak seleksi administrasi, Bapak sampai ke tahap ini menurut saya ini merupakan suatu capaian yang cukup luar biasa gitu. Oleh karena itu saya ingin tahu kira-kira apa yang menjadi latar belakang dan motivasi Bapak untuk ikut seleksi ini, mengingat Bapak seorang akademisi dan sudah punya karir yang bagus. Ya mungkin dalam waktu yang tidak lama Bapak juga bisa menjadi guru besar. Karena kita tahu juga kalau bagi hakim karir, hakim agung adalah puncak karirnya. Tapi bagi seorang akademisi tentu lain, nggak sama dengan hakim agung gitu. Kira-kira apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak. Salah satu yang menjadi motivasi saya sebenarnya maju ke pencalonan hakim agung ini, pertama melihat berbagai macam dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan berbagai macam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh berbagai macam lembaga pengadilan. Nah, dirasakan oleh masyarakat berbagai macam persoalan putusan itu tidak atau belumlah setidaknya mencerminkan rasa keadilan. Nah, oleh karena itu salah satu motivasi saya maju ke dalam hakim agung ini adalah bagaimana menghadirkan putusan-putusan pengadilan yang tidak hanya memiliki dimensi keadilan, kepastian, tetapi juga bagaimana putusan itu memberikan nilai kemanfaatan bagi para pencari keadilan itu sendiri, Prof. Baik,
berarti Bapak yakin dengan masuknya Bapak itu akan memberikan rasa keadilan ke masyarakat. Ya. Sementara berdasarkan pengalaman dan fakta, banyak sekali terjadi kelambatan-kelambatan dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, terutama oleh yang berasal dari non-karir, karena memerlukan penyesuaian terhadap pola kerja dan cara kerja di Mahkamah Agung gitu. Dan ya mungkin kalau hakim karir dia sudah terbiasa dengan pola-pola kerja di Mahkamah Agung, tapi bagi para akademisi itu bukan masalah bukan masalah kemampuan, tapi masalah penyesuaian pola kerja gitu. Jadi tapi ya bukan tidak mungkin apa yang Bapak bayangkan sebelumnya itu bisa Bapak laksanakan. Oleh karena itu untuk mencapai, untuk Bapak bisa kepada apa yang Bapak harapkan, kira-kira apa sih visi misi Bapak dan bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan visi misi tersebut, terus bagaimana rencana aksi Bapak dalam melaksanakan visi misi tersebut? Baik, terima kasih Bapak. Nah, visi misi saya sebenarnya adalah seperti yang saya katakan tadi, tidak berbeda, yaitu menghadirkan putusan pengadilan yang memang memiliki dimensi keadilan, kepastian juga kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Nah, salah satu upaya mewujudkan visi ini adalah saya mengacu melihat berbagai macam problem-problem yang ada di Mahkamah Agung. Salah satu problem besar yang ada di Mahkamah Agung itu adalah sering atau lambannya keluar minutasi yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri. Itu sementara waktu kalau penumpukan perkara, saya melihat di tahun 2020 kemarin ada laporan dari MA, saya melihat itu sudah cukup bagus, hampir penyelesaian perkaranya sudah 90%, tetapi minutasinya itu tadi, salinan aslinya ya pembuatan putusan ini yang masih mengalami keterlambatan. Nah, oleh karena itu jika saya nanti terpilih, ini yang menjadi juga salah satu perhatian saya. Artinya ketika putusan itu kita buat dan juga harus ditindaklanjuti dengan segera pembuatan minutasinya. Karena minutasi inilah nanti para pencari keadilan akan melihat sesungguhnya apa yang menjadi legal reasoning, alasan-alasan hakim yang sesungguhnya yang secara menyeluruh, sehingga hakim tersebut memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan itu tadi, Prof. Baik, saya ingin tahu ya paling kurang Bapak sudah membayangkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka percepatan minutasi. Menurut Bapak, kira-kira langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk percepatan minutasi itu? Karena kalau penyelesaian perkara, putusnya perkara, itu udah sangat cepat gitu, sehingga sisa perkara di Mahkamah Agung itu sudah sangat-sangat signifikan penyelesaiannya. Nah, sekarang tadi Bapak bilang salah satu masalah yang ada di Mahkamah Agung adalah masalah kelambatan dalam minutasi. Kira-kira apa sih langkah yang Bapak tawarkan? Ya, pertama saya pikir secara kelembagaan mungkin penting bagi Mahkamah Agung untuk membuat sebuah ketentuan dulu, membuat sebuah semacam pedoman minimal batasan waktu untuk keluarnya minutasi itu. Kedua, kalau saya sendiri pribadi sejatinya memang setiap putusan-putusan yang saya buat nanti kemudian hari, saya akan tetap memperhatikan dan akan selalu membuat minutasi itu tadi, putusan itu tuh, Prof. Dan kita akan tetap mendorong misalnya hakim majelis untuk menyelesaikan ini. Kita harus membuat kesepakatan dengan hakim majelis untuk berapa lama kita membuat minutasi ini tadi gitu loh. Itu, Prof. Sebenarnya di Mahkamah Agung sudah ada SOP-nya, Pak. Sudah ada SOP-nya di pembaca 1 sekian lama, pembaca 2 sekian lama, di PP sekian lama, udah ada sebenarnya. Cuman nggak terlaksana. Persoalannya di situ. Kalau yang Bapak kan menyampaikan hal-hal yang sifatnya ideal, itu sangat bagus. Tapi praktik ternyata nggak sama dengan teori gitu. Padahal sudah ada. Jadi artinya bukan
kalau aturan ketentuan segala macam udah lengkap. Cuman kelemahannya di pelaksanaannya itu kadang-kadang yang sering terjadi keterlambatan. Nah itu yang saya inginkan, kira-kira apa langkah-langkah konkret, atau saya juga belum mendengar secara konkret tadi misi Bapak, visi misi Bapak dalam kalau istilah Prof. Jimli tadi, pembaharuan apa yang Bapak inginkan di Mahkamah Agung itu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Seiring dengan visi saya tadi, saya katakan bahwa saya akan berusaha untuk menghadirkan putusan-putusan yang memang memiliki dimensi keadilan, kemudian kepastian, serta kemanfaatan. Nah, salah satu misinya adalah, realisasi daripada visi ini adalah bagaimana kemudian mengatasi berbagai macam persoalan yang ada. Salah satunya adalah itu tadi, mempercepat proses minutasi. Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan misalnya, membangun sebuah kesepakatan yang di antara para majelis ini untuk mempercepat proses minutasi itu tadi gitu, Prof. Oke, Bapak, salah satu misi dari Mahkamah Agung itu sendiri adalah untuk menjaga kemandirian Badan Peradilan. Itu sebenarnya tugas-tugas manajerial gitu. Nah, sebagai Hakim Agung, Bapak kan lebih banyak tugas Bapak lebih banyak ke perkara gitu. Jadi bagaimana posisi Bapak sebagai Hakim Agung juga ikut andil dalam menjaga kemandirian peradilan itu. Silakan. Kemandirian peradilan ini menjadi sangat penting dalam negara hukum. Oleh karena itu, sikap wujud dari atau manifestasi dari kemandirian hakim ini, kemandirian peradilan ini tentunya tidak hanya kemandirian dalam perspektif kelembagaan, tetapi juga kemandirian di dalam hakim itu sendiri, sehingga di dalam melaksanakan fungsinya sehingga di dalam melaksanakan fungsinya, pastinya setiap hakim agung itu akan tidak menghindari atau menolak berbagai macam intervensi yang ada, baik intervensi kelembagaan ataupun intervensi politik dan sebagainya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Binjat Kadafi Esa LLM PC. Silakan Pak Kadafi. Pak Kadafi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Hermansyah. Selamat siang Bapak. Oh. Ya, Pak Hermansyah, tadi sudah disebut ya pengalaman Bapak yang pekerjaan juga, profesi yang Bapak jalani itu cukup banyak. Bapak dosen, Bapak berpraktek hukum juga Pak ya? Mohon maaf, bagaimana Pak? Bapak berpraktek hukum juga sebagai advokat? Tidak Pak. Oh tidak, oke. Jadi sebagai dosen dan kemudian aktif di beberapa civil society organization gitu Pak ya? Oke, jadi Bapak tidak terafiliasi dengan kantor hukum tertentu atau organisasi advokat tertentu, tidak? Tidak. Oke, nah tadi juga disebut Bapak berpengalaman kadang diminta untuk menjadi saksi ahli di persidangan tertentu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak pernah menjadi saksi ahli di persidangan terhadap perkara tindak pidana korupsi? Baik Bapak, pertama begini, untuk saksi ahli, saya sebenarnya tidak pernah hadir dalam suatu pengadilan. Hanya saya dimintain oleh pihak kepolisian biasanya dalam keterangan ahli.
ataupun dimintain oleh jaksa penuntut umum untuk dimintakan saksi keterangan ahli. Itu saja, Pak. Jadi saya tidak pernah hadir di dalam, apalagi menjadi saksi ahli di dalam tindak pidana korupsi, dan itu memang saya hindari dalam arti memang saya tidak mau ke arah sana, Pak. Sehingga Oke, tidak pernah, Pak, ya. Alasannya apa, Pak? Begini, alasan pertama, saya melihat hampir semua kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada itu memang, saya lagi hampir semuanya, kasusnya memang dalam perspektif hukum pidana pelakunya bersalah. Nah, jika saya hadir misalnya memberikan keterangan di pengadilan, apalagi kalau seandainya di pihak terdakwa misalnya, ini pastinya akan menjadikan saya itu di hadapan kepada petak kompeli dalam persoalan ini, karena bagi dia saya berharap tentunya untuk bisa memberikan keterangan-keterangan ataupun penjelasan-penjelasan keterangan hukum yang sifat meringankan dia, dan ini saya tidak mungkin mencederai keilmuan saya sendiri gitu loh. Itu satu. Kedua, saya juga oleh penuntut umum jarang sekali, boleh katakan tidak pernah dihadirkan ke pengadilan, karena menurut beliau, menurut mereka ini keterangan yang saya berikan secara terbentuk tertulis itu bagi mereka sudah dianggap jelas sehingga dibacakan saja di pengadilan. Pada umumnya seperti itu, Bapak. Oke, berarti Bapak punya pandangan kritis ya tentang peran saksi ahli, terutama dalam proses persidangan. Nah, ini kan nanti Bapak kalau terpilih akan jadi hakim agung. Mungkin nanti dalam berkas yang masuk, baik memori maupun kontra memori, kasasi maupun PK, itu bisa jadi akan dilampirkan keterangan ahli juga. Nah, sekarang kita bahas dulu yang di persidangan, Pak. Menurut Bapak, saksi ahli itu sebenarnya seberapa membantu hakim? Atau apakah Bapak punya ide, gagasan mengenai mekanisme yang lebih baik untuk menghadirkan keterangan ahli di sebuah persidangan guna membantu hakim mencapai keyakinan terhadap suatu perkara? Baik, saya ingin mengatakan bahwa secara hukum, lagi-lagi secara hukum, hakim sebenarnya tidak terikat kepada keterangan ahli, tidak memiliki keterikatan dengan keterangan ahli. Nah, tetapi keterangan ahli ini setidaknya bisa memberikan atau membantu bagi hakim dalam memperjelas posisi hukumnya, posisi perkaranya, posisi hukumnya yang dihadapkan kepada hakim tersebut. Nah, oleh karena itu, karena pendapat ahli ini lebih, kalau saya mengatakan lebih bernuansa akademik, karena di situ akan tergambarkan legal reasoning dari ahli tersebut tentang suatu persoalan hukum yang ada, yang dihadapkan kepada hakim, maka tentunya pendapat ini bagi hakim juga tidak mudah atau tidak dengan segera taken for granted diterima saja, tetapi harus diteliti juga pendapat tersebut, Pak. Oke, kalau Bapak biasanya kalau memberi keterangan ahli itu dengan penugasan, atas penugasan dari fakultas? Benar, jadi lembaga, misalnya pihak kepolisian meminta kepada lembaga, dalam ini lembaga universitas nanti meneruskan ke dekan lalu menyerahkan memilih yang dibutuhkan itu siapa. Nah, biasanya kalau untuk kasus-kasus pidana itu ke saya biasanya itu, Pak. Oke, Bapak sendiri mengajar apa, Pak, di Fakultas Hukum? Saya mengajar kebetulan kan di S1 dan juga sekarang saya di ketua program Magister Ilmu Hukum di Untan, Bapak. Nah, di S1 itu saya mengajar mata kuliah PIH, kemudian juga hukum pidana di luar kodifikasi. Nah, untuk di S2-nya perbandingan hukum, filsafat hukum, juga sejarah hukum. Oke, apakah Bapak pernah memberi keterangan ahli tadi, walaupun tidak dalam persidangan,
yang di luar dari spesialisasi Bapak atau yang di luar dari ruang lingkup apa yang Bapak ampu, apa yang Bapak ajar, apa yang Bapak bidangi di Fakultas Hukum Untan? Saya tidak pernah itu, Pak. Artinya gini, saya secara profesional saja, saya tetap berpegang kepada keilmuan yang saya miliki. Memang pernah suatu saat saya dimintain pendapat dari berbagai macam kalangan, waktu itu misalnya hukum perbankan dan sebagainya, ya, masalah perdata begitu. Lalu saya tolak karena ini memang sebenarnya bukan domainnya saya, bukan domainnya saya untuk ke sana gitu loh. Nah, tetap saya tolak itu, Pak. Oke, kemudian Bapak bisa ceritakan dari catatan yang kami terima, Bapak pernah terlibat dalam advokasi kasus lingkungan hidup tertentu. Itu Bapak bisa ceritakan sedikit detailnya, kemudian peran Bapak di sana dalam kapasitas sebagai ahli hukum atau dalam rangka aktivisme atau semata-mata kepedulian. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini, perlu saya jelaskan bahwa ketika saya pulang selesai menjalankan tugas S3 waktu itu di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, banyaklah berdatangan para civil society pada waktu itu. Nah, mereka selalu memintakan pendapat-pendapat hukum kepada saya karena mereka selalu menghadapi persoalan-persoalan hukum yang biasanya menjadi ruang domain mereka. Nah, pada saat itu memang saya sering memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana seharusnya persoalan-persoalan hukum ini mereka selesaikan. Nah, jadi saya hadir di dalam ruang itu sebenarnya lebih kepada ekspertisitas saya selaku ahli hukum untuk memberikan semacam legal advice mereka, ini persoalan-persoalan hukum yang harus mereka lakukan, seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu kira-kira nanti Pak, yang Bapak bayangkan apabila Bapak terpilih sebagai Hakim Agung, apa added value yang bisa Bapak tambah kepada Mahkamah Agung, kepada jajaran Hakim Agung, karena Bapak kan masuk dari jalur non-karir ya, dengan pengalaman Bapak sebagai akademisi dan juga terlibat banyak aktivitas dengan civil society. Terima kasih Bapak. Seperti yang saya ungkapkan tadi, seperti yang saya Prof. Anzulian tanyakan, bahwa sejatinya sebuah putusan pengadilan itu, apalagi putusan Mahkamah Agung, dia tidak di dalam putusan itu juga syarat dengan legal reasoning, alasan-alasan hukum apa saja sehingga seorang hakim itu menjatuhkan putusan tersebut. Jadi supaya para pencari keadilan atau para justiciablen ini memahami betul konstruksi hukum yang diambilnya itu tadi, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa ini terpenuhi atau tidak unsurnya. Jadi kalau saya ke depannya nanti jadi Hakim Agung, pastinya legal reasoning ini yang saya lebih tekankan untuk dimuat di dalam pengadilan, di dalam putusan. Gitu deh, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Hermansyah. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Davi. Selanjutnya Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Ketua. Bapak Dr. Hermansyah, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Bapak ini kan dari dosen ya, Tanjung Pura, Fakultas Hukum ya Pak ya, Tanjung Pura, Pontianak Pak ya? Iya Bapak, benar. Memilih kamar pidana ya. Saya mencoba ingin diskusi aja terkait dengan masalah hukum ya. Saya lihat Bapak ini kan S2, S3 dari Undip Pak ya. Oke. Sekitar tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Ada suatu artikel ya yang menurut para pembaca itu dianggap luar biasa lah, bagus ya, yang disampaikan oleh salah satu guru besar ya dari Undip ya, Bapak Sajipto Harjo, terkait dengan judul Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang progresif gitu ya. Ini kan baru muncul di tahun 2002. Namun sebenarnya hampir mirip dengan itu, sebenarnya jauh dari itu. Sudah ada yang namanya hukum responsif ya, yang di Amerika gitu ya. Hukum responsif ini sebenarnya adalah merupakan kritik gitu ya terhadap pemerintah waktu itu. Ada dua kritik ya, terkait kritik terhadap hukum yang represif
yang kedua kritik terhadap hukum yang otonom. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira tokohnya hukum responsif itu siapa, dan dua kritik tersebut intinya apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Profesor Sato Raharjo memang adalah dikenal sebagai salah satu tokoh yang lebih mempopulerkan atau menggagas hukum progresif. Nah, betul bahwa jauh sebelumnya di Amerika juga sebenarnya sudah ada pemikiran-pemikiran tentang hukum responsif itu yang diinisiasi oleh Selnick, Nonet dan Selnick pada waktu itu. Nah, sebenarnya pemikirannya itu Selnick dan Nonet itu mengkritisi cara berpikir hukum yang otonom itu yang seakan-akan dia tidak lagi hukum yang kedap dari berbagai macam persoalan sosial dan politik. Artinya, Selnick mengkritisi sebenarnya pemikiran-pemikiran hukum yang sangat legalistik dan normatif ini tadi. Nah, oleh karena itu, ide-ide pemikiran Selnick inilah kalau kita memperlihatkan, kalau kita lihat tulisan-tulisan Prof. Sachito Raharjo, mohon maaf Pak, kebetulan Prof. Cip itu juga promotornya saya di S3-nya. Nah, itu sebenarnya sampailah kepada sebuah pemikiran hukum dari Prof. Sachito Raharjo. Ini sebuah bukan asumsi ya, sebagai suatu teori, metateori malahan mungkin dikatakan bahwa hukum itulah sebenarnya untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Nah, seperti itu Pak. Terkait yang satu kritik lagi Pak terhadap hukum yang dianggap represif gitu ya oleh penguasa gitu. Intinya apa Pak yang disoroti oleh tadi kan disebut Philip Nonet gitu ya. Silakan Pak. Ya, hukum yang bersifat represif ini sebenarnya cara berhukum di mana hukum ini digunakan oleh para penguasa ya, untuk penguasa untuk tujuan-tujuannya tadi gitu, Bapak. Jadi berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa, maka instrumen utamanya digunakan adalah hukum. Karena potensi hukum untuk bisa memberikan sanksi kepada orang, membuat orang patuh itu menjadi sangat nyata dalam kehidupan. Inilah yang sifat represifnya itu tadi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya kritikan terhadap hukum represif itu kan memang penguasa itu cenderung ya melanggengkan kan untuk kekuasaannya, sehingga hukum-hukumnya itu cenderung represif dan kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat atau publik. Nah, terkait dengan itu kan sudah di tahun 70-an itu Pak, yang sudah jauh lah sebelumnya. Kemudian kan Pak Sachito baru muncul di 2002. Bahkan baru bukunya ya penegakan hukum progresif baru muncul di 2006, 2010 gitu. Nah, inti pokok dari gagasan Pak Sachito Raharjo hukum progresif itu bagaimana Pak? Seperti saya katakan tadi bahwa inti dari pemikiran Prof. Sachito Raharjo tentang hukum progresifnya adalah beliau mengungkapkan bahwa hukum itulah sebenarnya untuk masyarakat. Artinya, ketika hukum-hukum yang ada yang dibuat oleh negara, sepanjang itu tidak memberikan kemanfaatan kepada manusia, kepada masyarakat, sejatinya ini hukum yang keliru. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian di dalam pelaksanaannya hukum itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan kemanfaatan kepada manusia itu tadi. Oke, ada salah satu gagasan ya di dalam pandangan Pak Sachito Raharjo ya, di dalam membaca katakanlah peraturan perundang-undangan itu ada pemikiran yang bagus itu. Gimana Pak, kira intinya itu di dalam kitab berhukum membaca peraturan itu ada memang pandangan yang menurut saya sangat bagus. Silakan. Memang cukup banyak pemikiran-pemikiran Prof. Sachito Raharjo terkait dengan berbagai macam aturan hukum ini. Salah satunya beliau mengatakan begini, ketika suatu peraturan perundang-undangan itu disahkan, ketika diketok palu maksudnya itu disahkan menjadi suatu aturan hukum tertulis dan disahkan, maka pada saat itu juga sebenarnya undang-undang itu sudah membawa cacat bawaan. Nah, apa maksud pemikiran beliau seperti itu? Beliau hanya ingin mengatakan bahwa ketika undang-undang itu sudah aturan-aturan atau norma-norma itu difiksasi di dalam sebuah aturan norma dalam negara, maka sebenarnya masyarakat berkembang terus.
Jadi dinamika masyarakat terus berkembang, sementara waktu aturan-aturan hukum yang ada ini bisa menjadi stagnan. Nah, oleh karena itu fungsi dari fungsi bagaimana kemudian hukum ini bisa memberikan kemanfaatan inilah yang menjadi pemikiran dari Prof. Cipto Sarjo di antaranya, Bapak. Oke, selain itu sebenarnya juga ada yang menarik bagi saya, itu artinya beliau berpendapat bahwa di dalam kita membaca suatu peraturan, suatu hukum itu tidak hanya membaca dari rumusan tekstualnya, tetapi kontekstualnya, termasuk historisnya, kemudian epistemologisnya, termasuk sosiologisnya. Itu yang diperlukan menurut pandangan Pak Satcipto ya. Lanjut Pak, saya ingin menyoroti tentang karya tulis Bapak ya pada waktu seleksi calon hakim agung terkait dengan disparitas putusan. Calon terkait dengan disparitas putusan atau bahasanya calon itu kan disparity of standing ya. Itu menawarkan konseptual yang sifatnya ius constituendum ya. Artinya ini kan pandangan ke depan ya. Apalagi calon mengaitkan barangkali ini hubungannya dengan perubahan KUHP ya ke depan gitu. Apa yang ditawarkan oleh calon kaitannya untuk mengurangi disparitas dengan perubahan KUHP ini Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Salah satu perubahan ataupun konsep sebenarnya ini sudah menjadi bahan diskusi yang cukup intens di para kalangan ahli hukum pidana, dan ini sebenarnya sudah juga terakomodir di dalam KUHP konsep, yaitu sejatinya ada semacam sebuah pedoman pemidanaan agar para hakim-hakim nanti itu, lagi-lagi ini pedoman pemidanaan untuk memperkecil ruang disparitas itu tadi gitu, Bapak. Jadi pentingnya pedoman pemidanaan sementara waktu kan KUHP kita sampai saat ini, maksud saya KUHP Wetboek Panstrafrecht yang sekarang ini yang berlaku itu kan memang tidak mencantumkan atau tidak ada pedoman pemidanaan. Nah, inilah yang menjadi salah satu dampak mengapa kemudian disparity of sentence ini sebegitu melebar antara satu putusan dengan putusan yang lain yang bahkan dalam kasus yang sejenis misalnya. Jadi pentingnya ke depan ius constituendum, saya berpikir sudah saatnya mendorong ini tadi menjadi sebuah pintu penyelesaian, setidaknya memperkecil ruang disparitas itu tadi dengan membuat pedoman pemidanaan, Bapak. Oke. Lanjut, ini ada pernyataan. Ya. Disparitas akan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada lembaga peradilan sehingga masyarakat dapat saja menggunakan cara lain untuk memperoleh keadilan tersebut. Maksudnya gimana nih Pak? Ya, sebenarnya ini kan beranjak dari fenomena sosial yang saya cermati Prof, bahwa berbagai macam bentuk penolakan ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan yang memang memperlihatkan disparitas ini, maka ketidakpercayaan itu nanti disalurkan bisa saja justice on street, artinya mereka bisa saja melakukan semacam agent rating, karena itu tadi, dan ini yang harusnya dalam negara hukum itu harus kita hindari betul. Makasih. Makasih Pak Ketua. Terima kasih. Kami persilakan Profesor Dr. Dimni Asidiki, SMH. Monggo, Prof. Jadi saudara ini kok satu-satunya nih ya, yang bukan hakim ini. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang berbeda. Ya kan, kita berharap Mahkamah Agung tidak hanya diperbaiki dari dalam tapi juga dari luar. Nah, tentu saudara kan punya ide ya bagaimana memperbaiki, atau bukan dalam arti buruk, bukan dalam arti jelek yang harus diperbaiki, tetapi pasti banyak hal yang harus ditingkatkan ya menjadi lebih baik gitu. Coba selain soal putusan, disparitas putusan yang seperti di paper itu, apa yang Anda impikan dari kinerja Mahkamah Agung masa depan kalau saudara terpilih? Baik, terima kasih Prof. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya dengan Prof. Azulian dan sebagainya, bahwa problem-problem yang dihadapi oleh Mahkamah Agung pada saat ini ada problem-problem manajemen,
SDM dan sebagainya. Tapi khusus dengan saya sendiri, jika saya nanti kemudian diterima sebagai Hakim Agung, maka salah satu persoalan yang menjadi isu itu adalah lambannya minutasi yang ada pada hakim ini tadi. Padahal dalam minutasi inilah sebenarnya dapat terlihat bagaimana pemikiran-pemikiran hukum dari para hakim itu tadi. Bagaimana legal reasoning yang ada di dalam minutasi ini tadi. Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, waktu pembuatan atau proses minutasi putusan aslinya ini memang sejatinya bisa lebih dipercepat, itu satu. Kedua, saya juga berpikir bahwa putusan pengadilan itu bukan hanya memiliki dimensi menyelesaikan suatu persoalan saja yang dihadapi oleh hakim yang bersangkutan, tetapi dimensi pembaruan hukum jelas ada, karena memang melekat pada fungsi hakim Mahkamah Agung itu tadi adalah melakukan semacam penemuan hukum atau responding. Nah, inilah yang ke depan insya Allah jika saya diakomodir atau diterima sebagai hakim agung, saya akan berupaya melalui ikhtiar hukum melakukan membuat putusan-putusan itu lengkap dengan legal. Oke. Nah, yang kedua begini, kan saudara milih pidana ini ya. Nah, tapi latar belakang saudara ini hukum lingkungan. Ya, tidak banyak hakim agung yang punya latar belakang hukum lingkungan. Sedangkan masalah lingkungan ini burning issues now and the future. Ya, jadi ini soal serius. Semua orang sekarang bicara climate change, semua orang bicara mengenai pemanasan global dan sebagainya. Bahkan sebentar lagi jadi buku saya, Konstitusi Biru, untuk menyadarkan pentingnya pemahaman konstitusionalisme dunia biru. Nah, jadi kalau saudara jadi hakim agung ya, apa kira-kira yang bisa saudara bantu ya, melalui putusan, melalui pembinaan, untuk membangun kesadaran pentingnya ekosistem di masa depan? Memang persoalan lingkungan sekarang ini sudah menjadi sangat krusial, Prof, karena berbagai macam kerusakan disengaja dalam lingkungan ini sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian jika saya memang diterima menjadi hakim agung, maka jika seandainya ada kasus-kasus persoalan masalah lingkungan ini, maka memang perhatian kepada azas prinsip-prinsip penyelesaian dalam hukum lingkungan ini menjadi harus lebih dikedepankan, Prof. Karena selama ini saya melihat meskipun ada upaya sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung adanya sertifikasi kepada hakim lingkungan, tetapi untuk daerah tertentu misalnya, mereka selalu saja terjebak kepada doktrin-doktrin hukum pada umumnya dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ini. Inilah yang menjadikan kemudian persoalan-persoalan lingkungan itu seakan-akan memunculkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Contoh, persoalan lingkungan didekati dengan unsur kesalahan, dengan kesengajaan. Padahal tidak demikian di dalam kejahatan lingkungan itu tadi, Prof. Terima kasih, Prof. Yang ketiga, ini kan pidana ini kan ultimum remedium. Penjara kita udah penuh, 208% over kapasitas. Dan di kota besar udah 300% over kapasitas. Tapi di tengah masyarakat ya, makin kuat ini tuntutan pemenjaraan. Apa saja pokoknya dipidana. Nah, menurut saudara ya, bagaimana menghadapi perkembangan situasi seperti itu sebagai hakim agung nanti? Sebagai ultimum remedium berarti bahwa hukum pidana itu sejatinya digunakan setelah upaya-upaya sosial lainnya. Upaya sosialnya itu dikedepankan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian hukum pidana lah dia menyelesaikannya. Nah, memang menarik tuntutan atau keinginan masyarakat akan penjara ini semakin kuat sebenarnya. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa tidaklah semua persoalan itu harus diselesaikan dengan pemenjaraan, Prof. Karena begini, saya menarik sebenarnya ada konsep tentang restoratif justice, Prof. Dan ini mungkin bisa diperluas pemanfaatannya sehingga penyelesaiannya itu tadi tidak harus dengan melalui peradilan pidana.
Tidak, ini salah satu penyelesaian juga bagaimana kemudian itu tadi, Prof. Nah, saudara kan bergaul dengan LSM, civil society, dengan ormas. Bagus, orang perguruan tinggi mestinya begitu. Dan dunia kehakiman itu memang mestinya akrab dengan dunia akademis itu. Jangan dengan dunia politik, kekuasaan, dan dengan dunia bisnis. Ya kan, makanya di Jerman pusat MK, Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi semuanya di Karlsruhe, bukan di pusat politik Berlin, bukan pusat bisnis Frankfurt, begitu kan? Nah, mudah-mudahan saudara bisa menghubungkan dunia intelektual dengan dunia hakim itu. Nah, cuma saudara ini kalau sudah terbiasa bergaul dengan masyarakat begitu, nanti ini ada soal, misalnya ada yang berpendapat kalau ada kesadaran masyarakat yang hidup dalam masyarakat atas nama progressiveness, ya, kehakiman atau progresivitas sarjana hukum, dia harus mendahulukan aspirasi dari masyarakat itu yang lagi marah itu. Nah, tapi keadilan kadang-kadang itu tidak butuh dukungan mayoritas rakyat, tidak butuh dukungan mayoritas LSM, tidak butuh. Walaupun hanya untuk kepentingan satu orang, tapi itulah keadilan. Ya kan, dia harus putus demi keadilan. Bagaimana menurut saudara? Baik. Setidaknya kalau saya meminjam pendapat Redbrook, kan ada 3 nilai yang harus ada dalam satu hukum itu. Pertama, aslinya keadilan. Nah, tetap saja yang menjadi pedoman ini adalah keadilan, di mana keadilan kita harus memang mampu memberikan apa yang menjadi hak dia itu dulu. Nah, kedua, ini yang menjadi prinsip dasar dalam persoalan keadilan dalam keputusan. Nah, kemudian baru kita berpikir apakah memang putusan yang diberikan ini memang memberikan kemanfaatan atau tidak. Inilah nilai yang memang di 3 nilai ini tadi yang harus dikemukakan, bahwa ada dialog antara keadilan satu sisi, kepastian pada sisi, dan kebermanfaatan ini. Oke. Jadi kalau ada guru besar yang berpendapat jikalau terdapat diskrepansi, konflik, pertentangan antara keadilan dan kepastian, kita harus mendahulukan keadilan. Gitu. Benar apa enggak itu? 1 menit lagi. Mohon Pak. Keadilan, kepastian, kemanfaatan. Nah, tapi ada ya guru besar yang berpendapat kalau terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian, maka kita harus mendahulukan keadilan, bukan kepastian. Benar nggak itu? Ya, memang saya juga sebenarnya salah satu pendapat seperti itu, Prof. Karena keadilan inilah esensi dari keinginan para justiciable dalam menyelesaikan persoalannya di dunia peradilan, Prof. Nah, keadilan itu kan ada yang abstrak, ada yang lebih rinci. Keadilan yang di sini tujuan ada 3 tadi itu kesepakatan sejarah 2000 tahun. Para ahli filsafat hukum dan sejarah sudah merumuskan, Jeremy Bentham dan kawan-kawan, aliran utilitarian, gitu kan? Jadi tujuan hukum itu ada juga yang ketiga, kemanfaatan. Nah, jadi kalau ada pertentangan antara keadilan dalam pengertian yang setara dengan kepastian, apa harus dipilih salah satu? Nah, jawabannya itu mestinya kemanfaatan. Seperti yang sudah jawab awal tadi. Itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kepada Dr. Parman Suparman. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Pertama-tama saya ingin sedikit warning ya, karena saudara dari non-karya, dari dosen, kemudian mau jadi hakim agung. Pengalaman saya
saya sebetulnya selama ini menjadi ketua majelis dari guru-guru besar dari hampir seluruh universitas, mungkin ada dari UI, USU, Hasanuddin sampai di UNER sekarang dan dari Unpad. Itu rata-rata dia secara sportif mengatakan bahwa dia kesulitan dalam memulai pekerjaan sebagai atau tugas sebagai hakim agung. Kenapa? Kan tidak ada pelatihan untuk jadi hakim agung. Jadi itu harus istilahnya harus belajar sendiri. Nah, jadi makanya jangan berasumsi bahwa itu akan mudah menjadi hakim agung. Karena waktu saya lihat seperti contoh almarhum Profesor Parlin, dia mengatakan pidana itu sampai dibaca dari berita acara penyidikan. Sebenarnya kapan mau selesai kalau begitu? Lihat itu memori kasasinya apa? Apa yang disatukan situ kan hanya masalah penerapan hukum di luar itu enggak usah pikirin sebenarnya. Jadi tidak mudah ya, itu saya ingatkan aja itu. Jadi tetap harus persiapan dari sekarang, siapa tahu memang Tuhan memanggil seorang untuk jadi hakim agung ya. Jadi tidak mudah dan juga tidak sederhana ya. Karena mengaplikasikan teori atau pendapat saudara itu di dalam perkara itu akan beda. Makanya saya bersedia menjadi pengajar tamu di S1 di Unpad itu karena saya ingin membagi pengalaman pada mereka bagaimana cara penerapan hukum itu. Jadi begitu saya ingatkan saja ya. Mudah-mudahan saudara bisa diterima karena memang saya dulu yang paling setuju kalau non karier itu adalah yang memang yang menguasai suatu bidang hukum tertentu termasuk lingkungan. Walaupun sekarang di sana sudah banyak hakim agung lingkungan yang mengambil sertifikasi. Karena walaupun nanti masuk, saudara belum tentu bisa hakim lingkungan, harus ikut pelatihan dulu, harus sertifikasi itu. Dan selanjutnya, ini saya tertarik dengan hukum lingkungan ini ya. Tapi yang penting untuk nanti saudara menjadi hakim agung itu adalah penting penguasaan hukum acara ya. Dan semua hukum acara itu di tingkat peradilan sampai PK dan semua hukum acara baik itu yang di KUHAP dan di pidana khusus dan juga tentunya hukum pidana materialnya. Ada satu hal yang selama ini menjadi perhatian saya yaitu putusan Mahkamah Agung di hari ini. Saudara tahu apa yang disebut dakwaan, surat dakwaan? Baik, terima kasih Bapak. Dakwaan itu adalah tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi tentang uraian-uraian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, Pak. Jadi fungsi dakwaan itu di bidang peradilan itu apa itu? Fungsi dakwaan itu jelas bahwa itulah yang menjadi saya potong ya. Jadi secara sistematis apa itu fungsinya atau kebutuhannya untuk seorang penasihat hukum, apa seorang penuntut umum dan bagaimana untuk hakim begitu. Saya itu minta penjelasan begitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kalau jaksa penuntut umum jelas surat dakwaan itulah yang menjadi perhatian dia untuk menentukan atau untuk menuntut seseorang apakah terbukti bersalah atau tidak, itu satu. Kedua, sementara waktu untuk hakim juga demikian. Hakim akan memutuskan terhadap perkara-perkara yang memang didakwakan saja. Tidak bisa hakim kemudian memutuskan di luar apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya sudah. Lalu itu diatur di mana itu kalau hakim harus berdasarkan pada dakwaan?
diatur di mana bahwa hakim mengacu putusannya itu harus pada dakwaan. Yang jelas dalam KUHP, Bapak. Kita kan sama mengajar juga harus tahu dong pasal berapa begitu, karena itu paling semua hakim ataupun siapapun yang belajar hukum acara itu harus ngerti itu. Karena di situ ada unsur-unsur yang sangat penting dalam pengambilan putusan itu. Ya kalau tidak, ini baca nanti saja kalau gitu. Selanjutnya satu pertanyaan saja. Saya pernah membaca suatu putusan itu mengenai korporasi ya, PT Asian Agri kalau tidak salah. Itu sejak dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, tidak ada dakwaan itu. Tapi tiba-tiba di tingkat kasasi diputus dengan kalau salah pidana denda. Apakah putusannya demikian itu benar atau cacat atau bagaimana, dan apa upaya hukumnya kalau itu tidak benar? Saya katakan tadi bahwa hakim pada dasarnya memutuskan terhadap apa yang didakwakan. Kalau seandainya ada putusan yang tidak didakwakan atau yang tidak diminta sebagai didakwakan ini, maka itu di dalam dunia akademik biasa dikenal dengan putusan yang sifatnya ultra petita, artinya di luar dari yang dimintakan. Nah, upaya hukum yang bisa dilakukan jelas kalau dia pada tingkat kasasi, maka upaya hukumnya adalah peninjauan kembali. Oke, apa itu alasan-alasan peninjauan? Alasan-alasan peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali jelas ada setidaknya pertama adanya novum. Ini keadaan-keadaan baru yang apabila ditemukan pada saat persidangan itu setidaknya maka putusannya berbeda dengan putusan semula, itu novum. Kedua, adanya kekeliruan atau kekhilapan hakim di dalam memutuskan perkara ini tadi. Mengenai tafsir mengenai kekeliruan hakim, kenyataan hakim, apa nanti tidak bertumpang tindih dengan syarat dari ini kasasi? Itu juga kan di situ juga ada kehilafan, kesalahan penerapan hukum juga. Silakan dijawab. Maksudnya tidak bertentangan gitu. Nah, begini, Prof. Bukan. Itu alasan yang ketiga ya, ada kekeliruan dan kehilafan nyata dari hakim. Nah, itu apa tidak bertumpang tindih, sama saja dengan di alasan kasasi, sehingga nanti di PK ya lewatin saja karena sudah terulang itu. Pada dasarnya tidak, Prof. Jadi sesuai dengan kewenangan yang ada pada peradilan peninjauan kembali itu dilakukan terhadap putusan-putusan yang memang sudah ingkrah. Bukan itu jawabannya ya. Jadi supaya nanti dibaca itu penjelasan pasal 24 Undang-Undang 48 2009. Itu di situ dijelaskan bahwa yang disamakan dengan ini adalah kehilafan hukum. Terima kasih. Sudah Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari saya, Pak. Di luar pertanyaan, Pak ya, tapi saya butuh keyakinan saja, karena Bapak dari akademisi. Apa yang membuat Bapak percaya diri untuk mendaftar Hakim Agung yang bersaing dengan hakim karir? Salah satu yang menjadikan saya begitu yakin maju ingin menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung ini sebenarnya perjalanan saya juga, Bapak Prof. Karena begini, saya pernah kebetulan pada waktu itu Prof. Jimli sebagai ketua DKPP, saya dimintain atau ditunjuk sebagai tim pemeriksa daerah DKPP, dan
cukup banyak pada waktu sengketa-sengketa yang memang menjadi kewenangan dari DKPP itu saya melakukan pemeriksaan. Dan pada waktu itu juga pernah saya diundang di DKPP Pusat terkait dengan adanya rekomendasi saya dalam putusan itu untuk memberhentikan para komisioner pada waktu itu. Itu satu. Kedua, artinya begini, pengalaman-pengalaman di dalam bidang pengadilan ini ya, salah satunya itu. Kedua, juga saya di Kalimantan Barat itu Bapak Prof sering dimintain sebagai tim dalam open bidding untuk menempatkan para mutasi di para pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Nah, berbekal dengan kerjaan seperti inilah saya merasa yakin bahwa ke depan jika saya diberikan kepercayaan untuk menjadi hakim agung, setidaknya saya bisa mengemban amanah ini, Bapak. Baik, Pak. Saya berharap lebih dari itu bahwa sebagai akademisi dan Bapak sudah doktor, kalau seandainya Bapak lolos nantinya Bapak bisa memberi warna, memberi banyak tambahan wawasan keilmuan kepada kolega-kolega hakim. Itu yang kami harapkan. Baik Bapak, saya masuk ke tadi pertanyaan yang bersifat teknis judisial ya. Ada doktrin kekuasaan kehakiman yang memberikan kemerdekaan hakim itu dalam mengambil putusan, dalam membuat keputusan secara merdeka demi keadilan dan seterusnya. Pertanyaan saya, doktrin tersebut bersifat absolut, artinya mutlak, kebebasan mutlak, kemerdekaan yang mutlak, atau terbatas, Pak? Singkat saja jawabnya. Sebenarnya terbatas, Pak. Terbatas, oke. Terbatas. Terbatas oleh apa, Pak? Terbatas sebenarnya dia dibatasi juga oleh dinamika yang ada secara sosial dalam masyarakat. Cuma itu? Satu, jadi ya itu. Kedua, dia juga dibatasi oleh berbagai macam, oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Kepentingan-kepentingan lebih besar yang memang dihadapkan kepada. Konkretnya apa Pak kepentingan lebih besar? Misalnya begini, ada kejahatan terhadap negara misalnya. Contohnya misalnya kejahatan negara di mana keberadaan negara itu adalah segala-galanya misalnya. Nah, ini kita juga harus memperhatikan, mempertimbangkan berbagai macam pendapat, pemikiran-pemikiran tentang keberlanjutan negara ini tadi, sehingga kita bisa memberikan putusan yang memang memberikan nuansa seperti itu, Bapak. Baik, Pak. Tidak ada batasan karena adanya peraturan perundangan. Bagaimana, Prof? Tidak ada pembatasan karena adanya peraturan perundangan yang mengatur. Oh, enggak ada, Prof. Enggak. Jadi bebas hakim memutus di luar peraturan. Tidak dibatasi aturan sama sekali begitu. Oh, bukan begitu maksud saya, Prof. Jadi begini. Terhadap putusan-putusan atau terhadap perkara-perkara tertentu yang memang dia diajukan dan memang jelas ada aturannya, ya, dalam aturannya. Nah, kemudian maka tetap saja kita harus mengacu kepada aturan itu. Tetapi mengacunya itu tetap mempertimbangkan berbagai macam dimensi dinamika keadilan yang ada dalam masyarakat juga, Prof. Ya. Oke, baik. Saya nangkap poin Bapak. Yang kedua, Pak, saya kebetulan juga muridnya almarhum Profesor Sajipto Rajo. Saya belajar juga mengenai sosiologi hukum. Yang terakhir tentang hukum progresif yang menurut saya teori itu belum selesai oleh beliau. Tapi beliau meninggalkan kita.
Nah, menurut pandangan saudara calon, apakah hukum progresif ini dapat diterapkan dalam memutuskan satu perkara pidana? Baik, terima kasih Prof. Secara konseptual dan secara praktis sebenarnya hukum progresif ini bisa diterapkan. Karena apa? Dalam hukum pidana ya Pak? Dalam hukum pidana bisa. Karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri sebenarnya sudah diamanahkan juga bahwa hakim itu memang harus menggali rasa keadilan, berbagai macam keadilan yang ada dalam masyarakat. Artinya amanah undang-undang ini sendiri kepada hakim untuk terus menggali berbagai macam dimensi nilai budaya, nilai keadilan yang ada dalam masyarakat ketika dia harus mengadili dalam satu perkara. Sementara waktu irisannya ketemu ketika konsep hukum progresif ini, yaitu memperhatikan berbagai macam dinamika juga kepentingan dinamika keadilan yang ada dalam masyarakat, gitu Pak. Teknisnya gimana Pak? Karena bagaimanapun kita menganut civil law. Ya. Ya, civil law itu cenderung pada law in the textbook. Jadi mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Apalagi pidana, asas legalitas itu menjadi penguat. Nah, kalau kemudian Bapak ingin menambahkan pertimbangan-pertimbangan non normatif ya, selain yang ada di peraturan perundangan dengan menggali nilai keadilan dalam masyarakat dan seterusnya tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana caranya? Konkretnya gimana Bapak bisa mendapatkan rasa keadilan masyarakat itu sehingga bisa menjadi pertimbangan Ya. hukum? Terima kasih. Terima kasih Prof. Memang fungsi pencarian rasa keadilan masyarakat ini sebenarnya inherent di dalam fungsi hakim itu tadi. Hanya memang saya sadari juga ada keterbatasan hakim tentunya. Tentunya hakim tidak memungkinkan untuk kita terjun langsung di dalam masyarakat. Nah, tentunya melalui berbagai macam media, ya kan, media-media sosial dan sebagainya, yang itu bisa mencerminkan pokok persoalan yang sedang kita hadapi, itu juga bisa menjadi setidaknya rujukan-rujukan kita untuk memikirkan dimensi keadilan yang sangat dinamik ini tadi, Prof. Baik. Kemudian saya baca paper Bapak tentang disparitas putusan. Tadi sudah ditanyakan oleh panelis lainnya Pak Joko. Yang saya ingin tanyakan, problem fundamentalnya apa? Disparitas putusan ini, kalau kemudian menjadi diskursus atau wacana yang panjang. Sementara yang Anda tawarkan adalah menawarkan adanya straf minima dan straf maksima. Apakah disparitas hukuman itu hanya berkait dengan putusan minimum dan maksimum? Jelaskan Pak, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Prof. Di dalam awal pembukaan makalah saya katakan malah begini Prof. Disparitas itu sebuah keniscayaan. Saya katakan keniscayaan. Artinya apa? Tidak mungkin juga suatu keputusan itu kalau dalam perspektif dimensi keadilan harus sama. Karena memang dimensi keadilan itu dia bervarian sekali. Nah, oleh karena itu yang menjadi legal problem atau isu problem yang utamanya adalah bahwa disparitas itu muncul menjadi kritikan para ahli manakala ada satu kasus yang sama, ya, kasus yang sama, anatominya mirip, tetapi dia memperlihatkan putusan yang terutama penghukuman itu yang sangat berbeda rentangnya. Nah, inilah yang menjadi sering problemnya di situ. Nah, oleh karena itu sebenarnya tawaran saya straf minimal dalam straf minima itu adalah bukan mengatasi persoalan disparitas, tapi memperkecil saja, Prof. Memperkecil ruang disparitas yang ada. Gitu. Sama juga tadi saya katakan adanya penoban pemidanaan.
pedoman pemidanaan sebenarnya adalah bagaimana memperkecil ruang disparitas itu tadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Dr. Siti Nurjana. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang, Saudara Dr. Hermansyah SHM HUM. Posisi saudara sekarang sebagai dosen Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Fakultas Hukum. Saudara tahu tentang KEPPH. Apa itu? Kode etik KEPPH, kode etik dan perilaku, pedoman perilaku hakim, Bapak. Prinsip kode etik itu ada 10 prinsip. Ada 2 diantaranya itu berintegritas tinggi, seorang hakim itu harus berintegritas tinggi, dan juga bersikap profesional. Saya ingin menanyakan kepada saudara, saudara sekarang kan dosen, tentunya bagaimana menjaga integritas sebagai dosen dan tentunya nanti sebagai hakim agung apabila saudara lulus. Coba jelaskan bagaimana sih perbedaannya dalam menjaga integritas sebagai dosen sekarang yang sudah saudara jalankan dan nantinya apabila saudara lulus menjadi hakim agung. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Secara konsepsional, integritas itu terkait bagaimana kita mematuhi berbagai macam aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang ada pada diri kita, terutama aturan-aturan yang menyangkut hakim agung. Nah, kepatuhan atau ketaatan terhadap ini menjadi sangat penting, ya. Nah, dan sangat penting bagi seorang hakim terkait dengan menjalankan profesinya, tidak hanya dia di dalam saja, di dalam pengadilan dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga di luar profesinya. Nah, oleh karena itu saya sangat sadar saja bahwa misalnya konkretnya saja, misalnya kalau ada misalnya orang berkomunikasi dengan saya menyangkut masalah-masalah membicarakan misalnya pokok-pokok perkara, itu jelas secara prinsip saya katakan secara kode etik tidak akan pernah saya layani, dalam arti saya akan saya tolak. Nah, sementara waktu seperti itu. Artinya, nah, kemudian profesional, saya menganut pemahaman begini Ibu. Profesional ini sebenarnya ada 3 cutting crossing dari inti dari profesionalnya. Pertama knowledge, kedua etik, dan ketiga behavioral. Pertama knowledge itu adalah pengetahuan. Dikatakan seorang itu profesional kalau memang pengetahuannya itu memang mumpuni dalam bidang dia. Nah, pengetahuan yang tinggi atau yang mumpuni ini juga tidak mencukupi kalau dia tidak dibarengi dengan etik, pemahaman etik. Nah, oleh karena itu KEPPH ini menjadi sangat penting bagi seorang hakim agung dalam rangka pemahaman etik. Pemahaman etik itu tadi, bahwa hakim harus adil, bahwa jujur, arif, bijaksana, mandiri, integritas, dan sebagainya, sampai profesional. Nah, kemudian yang terpenting lagi dari seorang yang dikatakan profesional itu, cutting crossing yang ketiga irisannya adalah bahwa perilaku dari seorang hakim itu juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan pengetahuannya dia itu tadi. Baik, actionnya ini terkait dengan menjaga integritas. Yang saya dengar, informasi yang sampai ke saya, saudara ini kan katanya nih informasi yang saya dengar, saudara ini akrab dengan para pejabat di Kalimantan Barat, termasuk gubernurnya, wakil gubernurnya, sekda dan sebagainya di situ. Nah, bukan tidak mungkin. Sekarang ini kan banyak kasus-kasus tipikor yang nantinya kalau sampai ke Mahkamah Agung ini kan berada di kamar pidana yang sekarang akan saudara tuju. Bagaimana seandainya saudara lulus, kemudian dari yang saudara kenal para pejabat itu diantaranya dia menjadi dalam hal ini masuk di dalam putaran atau menjadi orang yang memang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dalam hal
tindak pidana koruptor yang kemudian upaya kasasi di Mahkamah Agung. Saudara menjadi salah satu anggota majelisnya di situ. Bagaimana sikap saudara? Baik, terima kasih Bu. Perlu saya informasikan bahwa kedekatan saya sebenarnya bukan kedekatan pribadi. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saudara? Saudara sudah ditunjuk sebagai anggota majelis yang kebetulan akan memutus perkara yang saudara kenal dari pihak. Secara kode etik, ketika perkara-perkara yang masuk ke saya, misalnya, saya akan tanya dulu, ini kasus siapa? Saya akan pelajari terlebih dahulu. Jika terhadap kasus-kasus tersebut, misalnya ada orang yang saya kenal, maka ada beberapa kemungkinan yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menolak mengadili ini, supaya jika ada hubungan kerja, misalnya, karena memang kode etik mengatakan bahwa tidak boleh, misalnya, bukan tidak boleh sedapat mungkin saya mengadili itu tidak bias terhadap kepentingan-kepentingan tadi. Nah, baik, jadi tetap mau ditunjuk sebagai anggota majelis. Saya tetap menolak, makanya saya pelajari dulu, ini siapa yang akan maju ini gitu loh. Kalau seandainya yang saya kenal, saya akan menolak. Baik. Kemudian terkait dengan profesionalisme. Saudara ini kalau saya pelajari di CV-nya kan dosen di Fakultas Hukum tetapi spesialis mengenai hukum lingkungan. Saudara nanti kalau lulus masuk di kamar pidana yang akan tentunya menangani perkara yang merupakan kewenangan yang ada di kamar pidana. Bagaimana saudara nanti akan menjadi hakim yang profesional? Kalau sekarang ini kalau dilihat dari riwayat yang saudara laksanakan sekarang ini kan juga belum pernah menjadi hakim, bukan hanya hakim agung, hakim pun kan saudara belum punya pengalaman. Sementara itu di Mahkamah Agung, hakim agung itu tadi juga Pak Arman sudah menjelaskan nggak ada diklatnya, sehingga hakim agung itu sudah dianggap bisa. Begitu masuk dilantik sama ketua Mahkamah Agung langsung dikasih berkas. Sekarang ini di kamar pidana itu berkas numpuk Pak, nunggu hakim agung yang sekarang kita seleksi ini supaya segera ikut memutus. Saya mau tanya, dalam nanti melaksanakan tugas dikasih berkas, itu mungkin membaca berkas yang dari pengadilan pengaju itu pun mungkin Bapak belum pernah baca berkas gitu kan. Bagaimana nanti Bapak akan membaca berkasnya aja gitu dulu, kan ada pembaca 1, pembaca 2, pembaca 3 gitu. Itu bagaimana? Terus tadi saya mendengarkan masalah apa yang nanti mau Bapak lakukan di Mahkamah Agung. Keluhan yang saya terima ini adalah terhadap penyelesaian minutasi ya Pak ya. Apakah Bapak ini sudah mengetahui atau hanya asumsi atau sudah mengadakan penelitian bahwa minutasi memang iya, banyak yang masih belum diminutasi. Apakah Bapak juga sudah mengetahui yang mengetik menyelesaikan minutasi itu apakah hakim agungnya sendiri atau siapa Pak menurut Bapak sekarang ini? Baik, terima kasih Ibu. Terhadap yang pertama, memang sebenarnya kan kita ada pedoman di dalam memeriksa perkara baik pada tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali. Apa pedoman utama kita? Yaitu kita diharuskan membaca yang pertama adalah memori kasasi ataupun memori peninjauan kembali itu tadi, alasan peninjauan kembali. Jadi kita lihat dulu di situ apa yang menjadi alasan-alasan mereka ini melakukan peninjauan kembali. Tentunya inilah yang menjadi titik awal masuk kita, apakah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon misalnya, pemohon kasasi ini sudah sesuai secara hukum acara atau tidak. Kalau dia sudah acara, misalnya sudah memang batasan waktu dan sebagainya, baru kita melihat apakah secara substantif apa yang dijadikan dasar mengajukan memori kasasi ini itu sudah dibenarkan. Barulah kita menelisik terlebih dahulu ke berkas perkaranya, Bapak Ibu.
Kan berkas perkara dari pengaju itu biasanya tebalnya itu bisa kadang-kadang hampir setengah meter, Pak Herman. Itu nanti apakah dibaca dari awal sampai yang setengah meter itu selesai atau ada teknik-teknik tersendiri untuk membaca? Ini terkait dengan profesionalisme seorang hakim tentunya ya. Silakan. Dan tentunya tidak semua kasus, mohon maaf, tidak semua berkas ada item-item atau poin-poin tertentu misalnya di dalam pertimbangan hakim. Ya, kalau dia pidana kita melihat dulu jelas apa yang didakwakannya. Ini yang menjadi titik sentral kita. Nah kemudian bagaimana putusan yang dibuat hakim terdahulu. Nah terdahulu apa yang menjadi pertimbangan hukumnya? Apakah memang pertimbangan-pertimbangan hukumnya ini sesuai atau tidak dengan aturan-aturan hukum yang tentunya yang dijadikan dasar diajukannya kasasi terhadap kasus ini gitu. Tadi kan lambat. Memang di Mahkamah Agung itu sudah ada perma, penyelesaian itu sudah diatur berapa lama dan bahkan sekarang udah lama sih ada one day publish sehingga putus hari ini juga langsung dipublish. Tetapi menutasinya lama. Nah, nanti Bapak mau mempercepat itu. Bagaimana Pak? Apa Bapak mau ngetik sendiri putusan itu? Sepengetahuan di Mahkamah Agung setiap hakim agung itu akan didampingi paling tidak ada pendamping asistennya gitu. Itu satu. Jadi bisa saja nanti kita meminta kepada asisten untuk membantu melakukan pengetikan ini tadi atau menyelesaikan minutanya ini tadi. Artinya mengetiknya tadi. Kedua, tentunya yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana membangun komitmen kepada majelis sebenarnya Ibu. Majelis yang memeriksa kasus itu untuk dengan segera kita membuat minutasinya gitu loh. Karena itulah esensi yang sesungguhnya dari sebuah keputusan. Terima kasih Ibu. Waktunya Bu. Terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan. Sukma Violeta Esa LLM. Silakan Ibu. Terima kasih. Pak Hermansyah. Ya, Bapak ini berlatar belakang dosen ya, akademisi. Dan tentu biasa bergaul dengan seluruh elemen masyarakat. Yang saya perhatikan Bapak sangat dekat juga dengan teman-teman LSM, selain juga dengan Pemda. Nah nanti apabila Bapak terpilih sebagai hakim, itu ada rambu-rambu bagi hakim dalam berelasi sosial dengan masyarakat. Coba tolong Bapak sampaikan kepada kami apa batasan-batasan yang berlaku bagi hakim. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya bahkan mengatakan bahwa ketika nanti saya sudah misalnya diterima oleh Hakim Agung dalam bahasa yang sangat berguru dengan beberapa rekan sejawat, berarti saya ini sudah mati secara sosial. Artinya apa? Saya memang harus membatasi ruang gerak saya dan sebagainya. Nah, pedoman untuk saya berperilaku sebagai Hakim Agung jelas adalah kode etik dan perilaku hakim yang ada 10 itu tadi. Artinya ada misalnya begini, bagaimana kemudian saya harus bersikap rendah hati misalnya ya, rendah hati di dalam bergaul dan sebagainya. Kedua, juga saya harus memiliki integritas yang tinggi. Nah, integritas yang tinggi ini yang kita pahami adalah bagaimana saya harus tetap mematuhi berbagai macam koridor-koridor hukum yang sifatnya larangan-larangan ini tadi. Contoh, saya tentunya tidak akan pernah berbicara kepada siapapun terhadap kasus-kasus yang ada. Dan juga saya tidak akan pernah mengomentari juga misalnya putusan-putusan yang kita buat apakah di ruang publik ataupun di ruang-ruang tertentu. Nah, ini tentunya menjadi pedoman bagi saya untuk sekiranya saya harus bisa juga membatasi diri di dalam pergaulan ini tadi, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Saya masih fokus ke soal relasi sosial ya, Pak ya. Tadi Bapak mengatakan akan membatasi diri. Nah, ini misalnya ya, saya perhatikan Bapak ini pasti sebagai doktor gitu ya di bidang lingkungan sering memberikan analisis hukum dan itu menjadi pedoman bagi teman-teman yang atau pejabat yang membutuhkan. Nah, apabila kemudian sekarang diminta itu
apa sikap Bapak? Ini Pak ada persoalan misalnya apa ya, kebakaran hutan dan lahan mungkin ya masih sering terjadi di Kalbar gitu. Bagaimana kami menyikapi hal tersebut, Bapak sebagai orang yang ahli di bidang hukum, khususnya hukum lingkungan. Nah, bagaimana sikap Bapak terhadap permintaan dan pertanyaan yang seperti itu tadi? Saya tentunya akan mempelajari dulu permohonan-permohonan pendapat yang akan dimintakan kepada saya, dan entah itu dalam bentuk legal opinion tertulis ataupun apa. Jika kasus-kasus yang memang dimintakan atau dimintakan diskusi itu memang sebenarnya berpotensi untuk dia dibawa ke pengadilan misalnya, maka sejatinya saya tidak akan tentunya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik tentunya tidak akan berusaha memberikan pandangan-pandangan hukum saya, karena itu kita khawatirkan akan terjadi semacam public opini dari seorang hakim agung, dan ini harus sekali lagi harus dihindari akan hal itu, Ibu. Ya, baik. Bagaimana Bapak bisa menentukan bahwa ketika bicara diskusi hukum lingkungan ini ya, real dengan masalah yang dihadapi gitu. Dan Bapak kemudian bisa mensortir kalau pembicaraan yang ini bisa karena tidak ada potensi untuk dibawa ke pengadilan. Bagaimana secara teknisnya itu bisa dibedakan oleh Bapak? Secara sederhana tentunya saya akan bertanya kepada misalnya pemohon ini tadi, teman-teman misalnya, Pak ini ada kasus lah. Sederhananya saya hanya salah satu parameternya begini, ini Anda berbicara ini konteksnya siapa pelakunya gitu, apakah ada pelakunya atau tidak. Kalau mereka misal menyebut seseorang atau lembaga ataupun badan hukum atau korporasi, nah ini sebenarnya sudah menjadi parameter atau semacam peringatan dini saya bahwa ini kasus ini bisa berakhir di pengadilan, maka saya tidak mau. Tetapi ketika misalnya yang didiskusikan itu adalah wacana-wacana umum tentang perkembangan hukum pada umumnya, misalnya perkembangan hukum bagaimana perkembangan hukum tentang kesalahan, strike liability dan sebagainya. Nah ini kan isu-isu yang memang terbebaskan dari berbagai macam kemungkinan ada kasus-kasus tertentu akan ke pengadilan, Ibu. Jadi semacam peringatan dini saya akan kembangkan di situ dulu. Saya akan tanya gitu loh, ini siapa pelakunya, ada nggak kira-kira. Nah, kalau dia mereverse kepada seseorang, mereverse kepada lembaga, mereverse kepada suatu korporasi, maka dengan segera saya akan menolak itu tadi. Ya, apakah Bapak jika menjadi hakim agung masih bisa berkesempatan untuk mengajar? Ya, ini juga sebenarnya yang dimintakan oleh lembaga saya. Tetapi begini, saya akan katakan bahwa mengajar ini tentunya bisa saya lakukan jika beban mengajarnya itu tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin, Ibu. Kalau kemarin ini kan beban mengajar saya kan cukup banyak, misalnya hampir 3 atau 4 mata kuliah. Mungkin sebagai bentuk intinya menurut Bapak bisa, ini di luar soal beban, di luar beban mengajar. Ya, bisa sepanjang beban pengajarnya itu tidak terlalu besar. Cukup misalnya 1 mata kuliah saja, misalnya gitu. Hal tersebut dimungkinkan ya Pak oleh kode etik hakim? Kalau mengajar saya pikir tidak ada masalah, Bu. Malahan saya berharap seperti itu. Oke, Bapak tetap mengajar ya. Nah, dalam mengajar biasanya nih sebelum nantinya apakah jadi hakim agung atau ya, seperti itu ya. Saat-saat ini Bapak biasakah mengajar dengan menggunakan case study? Itu ya, misalnya kalau kasus lingkungan itu kan ada banyak ya bisa dijadikan case study yang basisnya adalah putusan pengadilan. Nah, nanti jika Bapak sudah menjadi hakim, apakah hal tersebut masih bisa Bapak lakukan? Jelas tidak, Bu. Karena bagi seorang hakim agung ada sebuah kode etik, dia tidak boleh membicarakan putusan-putusan baik yang dibuat olehnya sendiri ataupun putusan-putusan yang dibuat oleh hakim atau rekan sejawat, dan ini tidak boleh dikomentari. Makanya saya mungkin akan mengajar berbagai macam perkembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya saja.
prinsip-prinsip dasar, dogma-dogma hukum itu saja. Jadi tidak lagi kepada case study ataupun kasus-kasus konkret yang dikedepankan gitu. Ya. Baik, Bapak sudah baca ketentuan lebih detailnya di dalam kode etik mengenai hal itu. Ada ketentuan yang terkait dengan membolehkan membicarakan apabila dalam forum ilmiah atau hanya mengambil dari aspek ilmiah. Bagaimana mengenai hal itu, Pak? Ya, makanya begini, yang saya maksud tadi, saya tidak akan berani atau tidak akan mungkin membicarakan kasus ini dalam pengertian mengkritisi pemikiran atau yang ada dalam putusan yang dibuat oleh hakim-hakim lain. Itu memang tidak boleh. Tetapi dalam perspektif ilmiah, misalnya contohnya begini, bagaimana pandangan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum yang berkembang antara perbuatan melawan hukum formil dan ini kan terus menjadi diskusi yang menarik. Nah, saya pikir itu bisa saja didiskusikan dalam ruang akademik tentunya. Tetapi misalnya saya tidak setuju membuat statement gitu, saya tidak setuju dengan putusan hakim ini karena itu yang memang harus dihindari gitu, harus dihindari. Ada satu lagi kisi-kisi ya untuk membahas bagi seorang hakim termasuk hakim agung untuk membahas putusan sebagai alat untuk membahas dari segi ilmiah dan di forum ilmiah. Apa rambu satu lagi, Pak? Apakah semua putusan bisa dijadikan bahan diskusi ilmiah atau ada rambu tertentu? 1 menit. Baik. Dia pertama harus sudah ingkrah, itu satu. Kedua, sarana yang biasa digunakan itu di media itu di kalangan akademis adalah eksaminasi publik. Walaupun eksaminasi publik akhirnya tidak berpengaruh, hanya bagaimana pandangan-pandangan alternatif dari putusan ini tadi. Baik, cukup. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kepada saudara calon Dr. Hermansyah SHM, karena wawancara sudah selesai, maka Anda diminta untuk membaca fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya Anda nantinya lolos menjadi hakim agung. Oleh karena itu mohon dibaca dengan hikmat dan ditandai dengan penuh kesadaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Saya Dr. Hermansyah M. dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai hakim agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Demikian. Mohon untuk ditandatangani. Ini Mbak ya? Iya, Pak. Ini ada dokumen hasil kesehatan sama tanda tangan tadi. Oke.
Baik, kepada saudara calon Dr. Hermansyah, SHM Hum, karena wawancara telah berakhir, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk bisa hadir dalam wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan ruang wawancara. Baik Bapak, sebelum saya mengeluarkan ruang wawancara ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ketua selaku juga semua anggota yang sudah bersedia mewawancarai saya selaku calon Hakim Agung. Kedua, mohon maaf juga kalau seandainya ada perkataan yang tidak enak. Demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.